Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafiatul Majidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori asam basa. Teori asam basa yaitu diawali dari zaman kuno, yang mana pengertian asam basa hanya didasarkan pada panca indera atau organoleptik. Asam itu memiliki ciri rasa yang masam dan tekstur yang kesat, sedangkan basa memiliki ciri rasa yang pahit dan tekstur yang licin. Pengertian asam sendiri yaitu berasal dari kata acidus dari bahasa Latin yang artinya masam. Sedangkan basa berasal dari bahasa Arab al-qili yang berarti abu tanaman. Pada zaman kuno, beberapa ilmuwan mulai mengenalkan asam basa, yaitu Jabir bin Hayyan, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan Al-Majriti, yang mana ketiga ilmuwan ini merupakan ilmuwan Muslim. Jabir bin Hayyan sendiri merupakan ilmuwan kimia Muslim yang pertama kali, sehingga ia disebut Bapak Kimia. Pada abad ke-8, ia mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Kemudian pada abad ke-9, Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi membuat formula sabun modern pertama kali, yaitu dari minyak nabati atau zaitun dengan alkali NaOH. Yang mana formula sabun ini dipakai hingga saat ini. Kemudian pada abad ke-10, Al-Majriti menemukan teknik pemurnian logam serta awal mula penelitian hukum kekekalan massa, yang mana pada 8 abad selanjutnya penelitian ini dilanjutkan oleh Lavoisier. Kemudian pada abad ke-13, Jabir bin Hayyan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang dapat melarutkan emas. Berikut merupakan profil dari Jabir bin Hayyan, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan Al-Majriti. Pada zaman pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat antar satu sama lain. Yang mana pada zaman pertengahan ini sudah tidak menggunakan lagi panca indera, yang mana tidak semua bahan itu aman. Dalam hal ini yaitu beberapa bahan kimia itu berbahaya sehingga tidak memungkinkan untuk dicicipi. Para ilmuwan mengemukakan bahwa asam dan basa itu berlawanan satu sama lain, dan kekuatan asam akan berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Menurut Robert Boyle pada tahun 1661, asam memiliki sifat yaitu rasa yang asam atau masam, mengubah warna bahan celup tumbuh-tumbuhan dari biru menjadi merah, kekuatan pelarut yang tinggi, dan mampu mengendapkan sulfur dalam melakukan alkali. Kemudian si basa memiliki sifat yaitu memiliki sifat detergensi, memiliki sifat perusak pengaruh asam atau menetralkan asam, kemudian tekstur licin, dan mengubah warna bahan celup dari merah menjadi biru. Menurut para ahli, yang pertama itu Lavoisier, pada abad ke-18 ia mengemukakan bahwa senyawa karbon, nitrogen, dan sulfur jika dibakar dengan oksigen akan menghasilkan senyawa asam dalam larutan air, yang mana ia berpendapat bahwa semua senyawa oksigen itu asam. Kemudian pada abad ke-18 juga Barthelot berdasarkan eksperimennya memaparkan bahwa tidak semua asam harus mengandung oksigen.
Teori ini diperkuat oleh Davy and Christie, yaitu tidak semua senyawa oksigen itu asam, karena keasamannya didasarkan pada hidrogen. Semua asam itu mengandung hidrogen, tetapi tidak semua hidrogen bersifat asam. Kemudian Liebig pada abad ke-18 itu memperkuat teori dari Davy dan memaparkan bahwa asam yang mengandung hidrogen tersebut dapat diganti oleh atom logam. Kemudian teori modern. Teori modern ini ada 3, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Teori ini yang dipakai hingga saat ini. Arrhenius yaitu asam akan melepaskan ion hidronium saat dilarutkan dalam air, sedangkan basa akan melepaskan ion hidroksida saat dilarutkan dalam air. Seperti ini, contohnya HCl. Jika dilarutkan dalam air, akan memecah menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan NaOH, jika dilarutkan dalam air, akan memecah menjadi Na+ dan OH-. Jenis-jenis asam sendiri yaitu monoprotik, diprotik, dan triprotik. Kemudian jenis basanya itu monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi. Kelemahan teori Arrhenius. Yang pertama itu teorinya hanya terbatas pada pelarut air, namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Kemudian belum mampu menjelaskan sifat asam dan basa ion seperti kation dan anion. Kemudian perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai sifat basa dari NH4OH. Kemudian kurang cocok untuk menjelaskan sifat asam dari senyawa yang tidak mengandung hidrogen. Kemudian proton dalam air merupakan bentuk terhidrasi atau H3O+, bukan sebagai H+, karena energi hidrasi dari hidrogen itu sebesar 256 kilokalori per mol. Kemudian, ketika H2O dimasukkan dalam persamaan reaksi, tidak ada perubahan H2O di dalamnya. Teori kedua yaitu Bronsted-Lowry. Pada teori ini, asam yaitu suatu zat yang cenderung melepaskan proton, sedangkan basa merupakan suatu zat yang cenderung menerima proton. Reaksi pada Bronsted-Lowry ini juga ada yang namanya amfiprotik, yang mana molekul ini bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basa. Kemudian pada teori Bronsted-Lowry ini, reaksi antara asam dan basa selalu menghasilkan asam dan basa yang lain, dan setiap pasangan asam basa tersebut dinamakan pasangan konjugasi. Nah, contohnya seperti ini pada reaksi HCl plus H2O, jadi H3O plus Cl-. H di sini mendonorkan hidrogen pada Cl sehingga ini merupakan asam dan ini merupakan basa konjugasinya. Dengan di sini H2O menerima hidrogen dari H3O sehingga di sini basa dan pasangannya merupakan asam konjugasi. Begitupun pada reaksi ini HBr merupakan asam karena mendonorkan hidrogen pada Br ini. Sedangkan yang H2O ini merupakan basa, sedangkan yang ini merupakan asam konjugasi. Nah, pada asam basa Bronsted-Lowry ini, asam basanya tergantung pada apa yang dibandingkan atau dipasangkan saat reaksi. Teori ini dapat mengidentifikasikan reaksi asam basa dalam berbagai fase, baik fase padat, cair, gas, atau larutan dalam pelarut selain air. Teori ini menjelaskan kation dan anion yang bertindak sebagai asam atau basa.
Pada teori ini dapat didefinisikan kekuatan asam yaitu asam kuat dan basa kuat. Pada asam kuat yaitu asam yang mampu melepaskan proton yang sangat besar, sedangkan pasangan konjugasinya akan bertindak sebagai basa lemah. Sedangkan pada basa kuat yang merupakan basa yang mampu mengikat proton dengan kuat, pasangan konjugasinya akan bertindak sebagai asam lemah. Namun, ada beberapa kelemahan dari teori Bronsted-Lowry, yang mana pada teori ini tidak dapat menjelaskan konsep asam basa untuk reaksi oksida dan oksida basa yang menghasilkan garam. Kemudian, tidak dapat menjelaskan senyawa seperti BF3, HLCl3 yang bersifat sebagai asam, karena senyawa seperti ini tidak memiliki proton atau H+. Teori selanjutnya yaitu Lewis. Pada teori ini, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Pada reaksi berikut, H2O ini berperan sebagai basa karena mendonorkan PeB ke CO2. CO2 ini merupakan asam karena menerima PeB dari H2O. Pada asam basa Lewis, zat yang dapat bertindak sebagai basa Lewis yaitu yang pertama, molekul netral yang memiliki paling tidak satu pasang PeB. Kemudian, ion negatif. Sedangkan zat yang bertindak sebagai asam Lewis yaitu molekul yang memiliki atom pusat tidak oktet dan molekul yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian molekul yang atom pusatnya memiliki orbital D kosong karena dengan adanya orbital D yang kosong, atom pusat dalam molekul tersebut dapat menerima elektron dari unsur lain. Teori asam basa Lewis ini dapat memperluas teori sebelumnya, bahwa untuk menentukan suatu zat itu asam atau basa tidak harus melibatkan transfer proton H+. Namun, kelemahan dari teori ini yaitu tidak dapat menjelaskan kekuatan asam basa, kemudian tidak dapat menjelaskan asam seperti HCl, H2SO4 yang tidak membentuk ikatan koordinasi dengan basa, karena menurut Lewis senyawa ini tidak dianggap sebagai asam. Kemudian teori Lewis tidak cocok untuk reaksi asam basa atau netralisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.